Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? Ketemu lagi dengan Ibu. Setiap hari Kamis kita belajar bahasa Inggris. Ya. Kemarin kalian sudah mencatat materi yaitu passive voice. Nah, passive voice ini adalah kalimat pasif ya. Biasanya kita tanda pengenalnya kalimat pasif itu kata kerjanya terdapat awalan di. Contohnya, kalau kalimat aktif kan saya makan bakso. Ini contoh dalam bahasa Indonesia ya. Maka kita rubah ke dalam bentuk pasifnya, objeknya ini kita taruh di depan. Nah, bakso dimakan oleh saya. Itu dalam bahasa Indonesia contohnya. Ini adalah rumus dari kalimat aktif. Biasanya kita dalam sebuah kalimat itu terdapat subjek, pelaku, kemudian verb, kata kerja, dan objek. Nah, ketika kita rubah ke bentuk pasif, yaitu objeknya kita taruh di depan, kemudian subjeknya kita taruh di belakang. Nah, pengenal lainnya yaitu ada terdapat tambahan to be dan kata kerjanya berubah menjadi kata kerja ketiga, verb 3 ya. Apapun tensisnya, pokoknya ketika kita rubah ke bentuk pasif, kata kerjanya selalu berubah menjadi verb 3. Contoh di sini kalimat aktifnya, my parents plant some flowers. Orang tuaku menanam beberapa bunga. Di sini kita bisa tahu bahwa tenses yang digunakan adalah simple present tense, karena sini ada kata plan ya. Plan ini verb 1, kata kerja pertama. Bagaimana kita ubah ke dalam bentuk pasif? Nah, di sini some flowers ini sebagai objek. Nah, kita taruh di depan. Nah, my parents sebagai subjek kita taruh di belakang. Nah, di sini some flowers, beberapa bunga. Nah, karena bunganya ini banyak, jamak, maka kita menggunakan to be-nya yaitu are. Planted. Nah, planted ini kata kerja ketiga dari plant. By my parents. Beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Orang tua saya. Contoh ya. Kemarin kalian sudah menuliskan contohnya di buku kalian, materi kalian. Sampai di sini paham ya? Jadi pokoknya kalau passive voice ini ketika kita mau merubah, objeknya kita taruh di depan, kemudian subjeknya taruh di belakang, dan selalu ada to be, kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga. Oke, next. Karena kita harus mengenal to be, maka Ibu sampaikan lagi ya. Di sini Ibu ingatkan lagi to be untuk present. Kalau tensisnya present, maka to be-nya ada 3. Pilih salah satu. Ada am. Am ini untuk yang subjeknya I ya. Ada is ini untuk subjeknya yang tunggal. Ada are. Are ini kalau bendanya atau orangnya lebih dari 1. Nah, untuk kalau yang past tense, to be-nya ada 2. Ada was, ada were. Was ini untuk tunggal. I, she, he, it. Kemudian were ini untuk bendanya yang jamak atau lebih dari 1. Kemudian juga
kalau ada modal, will, can, maka to be-nya be. Nah, kemudian di sini untuk continuous ya, ini to be-nya being. Satu lagi ya, harusnya ini been. Been ini untuk perfect tense. Lupa tulis sini. Contoh kalimat di sini. Pertama yaitu tensesnya present. Kalimat aktifnya I buy a book. I sebagai subjek, buy verb, a book sebagai objek. Kita rubah ke bentuk pasif. Nah, apa dulu yang dituliskan? A book. Objek dulu kan, ini objeknya kita taruh di depan a book. Ini sudah pasti berarti tunggal, maka kita gunakan to be-nya yaitu is. A book is. Nah, by kata kerja ketiganya yaitu bought. Kemudian I berubah menjadi me. Karena di sini sebagai objek I-nya, bukan sebagai subjek ya, sebagai objek. A book is bought by me. Sebuah buku dibeli oleh saya. Ya. Kemudian yang past tense, simple past, aktifnya I bought a book yesterday. Saya membeli buku, sebuah buku kemarin. Karena ada kata yesterday, kemarin, maka ini sudah pasti tensesnya simple past. Kita rubah. A book, nah, sebagai objek kita taruh di depan, a book. Nah, karena ini tunggal, maka to be-nya was. Bought by me yesterday. Sebuah buku telah dibeli oleh saya kemarin. Kemudian future, masa yang akan datang. I will buy a book. Saya akan membeli sebuah buku. Kita passive voice-nya, book will be bought by me. Sebuah buku akan dibeli oleh saya. Kemudian perfect. Aktifnya, kalimat aktifnya, I have bought a book. Saya telah membeli sebuah buku. Kemudian kita rubah ke bentuk pasifnya, a book has been bought by me. Sebuah buku telah dibeli oleh saya. Nah, ini ya, contoh perubahannya. Nanti Ibu akan kasihkan kalian tugas untuk merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Makanya slide berikutnya Ibu akan kasihkan beberapa daftar perubahan kata kerja. Karena kalian pasti butuh kata kerja ketiga. Nah, berarti yang menonton video ini pasti sudah tahu bentuk kata kerja ketiga dari kata kerja pertama yang Ibu berikan. Yang verb 1 atau kita kenal dengan infinitive, kemudian verb 2 past tense, verb 3 past participle. Give, gave, given, artinya memberi. Study, studied, studied, belajar. Read, nah ini sama semua, cara pembacaannya aja yang berbeda. Read, 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 membaca. Kick, 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 menendang. Paint, 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 mengecat. Finish, 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 mengakhiri. Take, took, taken, mengambil. Wash, washed, washed, mencuci. Write, wrote, written, menulis. Wear, wore, worn, memakai. Itu beberapa perubahan kata kerja ya. Jadi kalian sudah tahu. Ini verb 3-nya kalau give berarti verb 3-nya given. Ya, silakan dihafalkan karena setelah kalian menyaksikan video ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sampai
I think that's all for today. Thank you for your attention. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Kalian boleh, kalau ada pertanyaan, boleh ke sekolah ya. Setiap hari Kamis Ibu ada di sekolah dari jam 8 sampai jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.